Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema investasi nambah cuan aman gak ya? Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu nih ahlinya Masya Allah biar gak salah biar kita nambah ilmunya makin banyak makin jelas. Baik Profesor Syafi'i Masya Allah. Prof, ini tuh masih banyak sebenarnya pertanyaan. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. Tapi ini yang pengen banget aku tanyain dari tadi. Dalam Islam sendiri, Prof, apakah investasi itu bisa juga disamakan atau dikatakan dengan tabungan gak sih, Prof? Terus investasi yang dianjurkan oleh Nabi di akhir zaman itu kira-kira apa? Nah, ini mohon penjelasannya, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beda antara kita nabung di bank konvensional dengan di bank syariah. Di lembaga keuangan konvensional dan di lembaga syariah. Kalau kita ke lembaga keuangan konvensional, kita itu minjemin duit. Kita naruh 10 juta, naruh 100 juta, tapi kita itu dapat bunga tetap. Nah itu tidak diperkenankan. Kalau kita datang ke bank syariah, kita bukan minjemin, tapi kita bersama-sama investasi. Nah ketika investasi itu ada kemungkinan untung. Ada memang kemungkinan rugi, tetapi karena bank itu mengambil dan mengumpulkan dari nasabah 1, nasabah 2, nasabah 100, nasabah 1000, jadi ada kolam besar. Jikalau ada satu proyek rugi, insya Allah proyek 2 sampai proyek 98-nya itu akan untung. Nah, apa investasi yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW? Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi demikian. Salasun fihinna barokah. Al-bayu ila ajalin wal muqaradah wa khaltul burri bisyair. Hasanahu Ibnu Majah wasohahu Albani. Bahwa ada 3 jenis yang sangat diberkahi yaitu jual beli atau bertransaksi secara tangguh. Artinya kita memberikan kesempatan untuk tidak tunai tapi tangguh. Yang kedua berbagi hasil dalam proyek. Misalnya ada Habib. Nah berinvestasi dengan Ustadz Maulana. Nah Ustadz Maulana naruh uang di Habib, kemudian Habib memutarkan usaha itu. Di akhir periode ada bagi hasil, bisa 50-50, bisa 60-40 dan seterusnya. Nah ini adalah satu yang sangat luar biasa karena tidak semua orang itu punya uang. Ada mungkin orang punya uang tetapi tidak punya waktu dan tidak punya keahlian. Nah Islam menggabungkan antara orang yang punya uang dengan orang yang punya keahlian. Jadi inilah satu kombinasi daripada skill, kompetensi dengan kapital. Masya Allah. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk sederhana dalam hidup. Yaitu mencampurkan makanan yang mahal dengan makanan yang sederhana. Itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terakhir, saya ingin mengomentari sedikit tadi dari Ibu Iin. Investasi yang paling mahal sesungguhnya adalah kita mendidik anak. Investasi yang paling mahal itu dari mulai hamil sampai lahir, sampai sekolah, sampai nikah. Itu adalah investasi. Tetapi itu adalah milik Allah. Dan jikalau lebih dahulu meninggalkan kita, ingat dalam surat At-Tur. Walladzina amanu watabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian bersama-sama dalam keimanan akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti asal kita menjaga keimanan. Nah, itulah sesungguhnya investasi ini jangan dilihat hasilnya dari uang dan deposito aja, tetapi kesehatan adalah keuntungan. Suami yang baik keuntungan, istri yang solihah adalah keuntungan, ketenangan adalah keuntungan. Masya Allah. Nah, jadi sesungguhnya itu mungkin kita berusaha di sini, Allah kasih kesehatan, itu untung juga. Betul. Kita investasi di sini, Allah kasih suami yang baik, itu untung juga. Waduh, Masya Allah. Ini merubah perspektif tentang konsep rezeki. Ternyata rezeki itu bukan hanya uang ya. Jadi ada dua, Ya. ada yang namanya tangible, yang bisa dipegang, yang bisa dihitung. Ada yang intangible, yang nggak bisa dihitung. Nah kita bisa berdiri di sini, itu adalah mimpi jutaan orang yang pincang. Betul sekali. Kita bisa berbicara adalah mimpi jutaan orang yang bisu. Betul sekali. Dan kita bisa melihat TV adalah mimpi jutaan orang yang buta. Waduh, Masya Allah. Betul. Subhanallah. Jadi Terima itu kasih adalah ya Prof. nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu.
Masya Allah ini di pagi hari ini insightful banget. Kita benar-benar dapat ilmu sekaligus pencerahan ya. Supaya hidup kita tuh istilahnya kalau anak zaman sekarang work-life balance gitu Masya Allah. Baik jamaah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk curhat. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik Ibu. Bapak nggak ada ya, baik Ibu semua nih di sini nih. Oh ada Bapak juga boleh, yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi. Coba saya mau lihat. Ah oke, saya udah dapat. Prof, punten Prof. Nah, Ibu silahkan boleh berdiri di sini Ibu. Dan sekarang juga saya minta Habib Usman dan juga Ustadz Maulana untuk berdiri di sini. Iya, siap. Geser sedikit Ibu, perkenalan ya. Namanya siapa, dari mana, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Muslihatun dari Majelis Taklim Al-Huda Kabekalan Kebumen Perembun. Dari Kebumen, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu, ini jauh-jauh dari Kebumen. Saya datang dari kemarin OTW jam 6 pagi. Waduh, ya Allah. Sampai hari ini belum tidur. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu benar curhat juga itu. Perjuangan ya Mas, terima kasih. Boleh Ibu Maaf lanjutkan. ya, Iya. mau nyapa suami saya dulu. Aduh, boleh. Pak, saya masuk TV. Oh ada suaminya di belakang, keren. Siapa Pak? Alhamdulillah, ketemu Ustadz Maulana, alhamdulillah. Ketemu kru yang soleh semua, Amin, 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 ya tokoh-tokoh Allah. pintar dalam bidang agama ya. Amin, ya Makasih. Sebelumnya saya mau curhat dong Pak Ustadz. Iya Bu, Ya. Ini silakan. saya udah 35 tahun dalam berumah tangga. Alhamdulillah sudah punya anak 3, udah gede-gede semua, sudah pada kerja. Tapi dari sekian tahun, 35 tahun itu, saya banyak samudera suka duka yang saya lewatin. Banyak sekali. Sampai hari ini, detik ini, dari tahun kemarin saya ambil keputusan saya harus berubah. Saya kepingin jadi istri yang baik, ibu yang baik, terutama untuk diri saya sendiri, baiknya Amin, amin, buat suami, buat anak-anak, syukur-syukur untuk orang banyak manfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuman baru bangun tidur, ya Allah jadikanlah saya orang yang baik. Langsung ketemu yang kurang baik, yang mendukung itu. Gimana ya triknya ya agar aku bisa sabar, bisa menerima, ikhlas, nerimo, Baik, syukur dalam hal apapun. ikhlas nerima. Kedua kalinya saya kepingin dari saya jerih payah 35 tahun mendidik anak, kepingin ketiga-tiganya Baik. anak saya itu menjadi omset untuk akhirat bagi orang Baik, tuanya. baik. Terima kasih sekian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Habib Usman dulu boleh langsung menjawab Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah kalimat doktrinan istri saya. Jadi anak yang soleha, ibu yang soleha, istri yang soleha, dan berharap meninggal dalam keadaan soleha. Amin. Tapi soleha itu nggak mudah. Tadi ada kalimat ibu yang saya bikin ketawa. Bangun tidur ketemu yang kurang baik. Kalau bangun tidur ketemu suaminya dong berarti. Oh iya mungkin situasi, kondisi gitu ya Nah, Bu iya. ya. Setiap masalah apapun kejadian yang ada di muka bumi ini, semuanya harus didasari dengan ikhlas kepada Allah. Baik, Apapun baik. terjadi ikhlaskan dulu. Iya, iya. Apapun yang terjadi semuanya berharap akan pertolongan Allah. Betul. Apapun yang terjadi semuanya berharap ini ujian ataupun cobaan dari Allah. Kan kita tahu, ma'asoba min musibatin illa biidznillah. Setiap musibah yang terjadi itu adalah dengan izin Allah. Wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Segala sesuatu yang terjadi itu karena ulah tangan kita sendiri. Maka oleh karena itu perbaikilah diri kita sendiri dulu. Ya kan? Perbaikin dulu, perbaikin. Nanti Allah perbaikin kehidupanmu. Amin amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ketika ada misalkan saudaranya, tetangganya, temannya yang zolimin kita, berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar Allah kasih keberkahan. Anaknya anak yang sukses. Betul. Anak yang semuanya investasi akhirat. Amin. Ya kan amin. berharap pada Allah. Gak usah ladenin tetangganya, gak usah ladenin temannya, gak usah ladenin saudaranya yang zolimin atau yang gak baik. Kenapa? Karena ketika manusia sudah fokusnya kepada Allah. Ketika semua tujuannya kepada Allah. Dan menganggap semua ini adalah milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Maka niscaya hal-hal yang kecil itu dia akan ikhlaskan. Kenapa? Dunia sebentar. Dunia sa'ah. Dunia sebentar.
tapi akhirat akan kekal dan abadi selama-lamanya. Amin, Masya Dan Allah. kembali kepada Allah sehingga Allah akan ridho kepada dia. Amin, Dan amin. mendapatkan kebaikan dan keberkahan dunia dan Akhirat, amin, Masya Allah. Baik, mungkin Ustadz Maulana mau nambah. Ada 3 yang ibu bagus lakukan. 1, perasaan senang. Perasaan senang. Itu luar biasa. Ibu bangun, anak-anak udah gede juga. Aku nih perasaan senang. Karena efeknya kepada ibu juga. Orang-orang di sekitar ibu, suami, anak-anak ibu, teman-teman ibu akan berefek dari ibu. Karena mukanya bete. Kemudian hati damai. Jangan pernah punya musuh. Semua jadikan teman. Betul tidak? Betul. Orang yang punya musuh sempit hidupnya. Yang ketiga, mau tahu? Kalau hati damai enak, kalau tidak damai, kucing pu jadi masalah. Ini kucing ada, ini kucing lagi sini. Yang ketiga, mau tahu? Syukur. Makanya ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Apa artinya? Sabar, syukur. Ketika berpuasa, sabar. Ketika tidak berpuasa, syukur. Jadi 2 tempat ini. Jadi ibu sesuatu yang mengenakan, syukur. Sesuatu yang tidak mengenakan, sabar. Oke? Oke, Masya Allah, terima kasih ya Ibu. Boleh tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Boleh Ibu silakan duduk kembali. Masya Allah. Ini ada apa Bu? Coba. Saya mau curhat dong Mas, Curhat apa Bu? tentang suami saya. Oh, tentang suami Ibu. Ya. Wah, tahan. Kalau gitu, saya tahu Bu, solusinya ada di sebelah sana. Udah ada Mas Fadli yang standby, insya Allah dapat solusinya. Silakan Mas Fadli, Ibu boleh Saya langsung ke ke Mas sana. Fadli Iya, ya. silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ibu kenapa? Masih pagi kok mukanya udah mendung begini bu. Kayak mau hujan. Saya lagi bingung Mas Heeh. Fadli. Suami saya itu sekarang kalau lihat HP deket banget. Oh Masya Allah. Sebentar bu. Pasti suami ibu itu udah di atas 50 tahun. Betul ya bu ya? Ya benar. Nah biasanya memang fungsi mata sudah mengalami penurunan bu. Tenang, saya punya solusinya. Masya Allah. Renovit Gold, multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral serta kandungan zat aktif lainnya ya. Seperti beta karoten dan juga lutein yang baik untuk kesehatan mata. Yaitu melindungi retina mata dari efek penuaan dan paparan cahaya yang berlebih. Masya Wah, Allah. Masya Allah. Bagus sekali ternyata ya Renovit Gold-nya Mas. Ya Masya Allah Bu, betul banget Ibu. Renovit Gold juga mengandung ekstrak huperzin untuk menjaga agar nggak cepat pikun. Dan L-carnitin untuk mencegah obesitas. Renovit Gold ini juga sudah bersertifikasi halal. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Nah ini Ibu boleh pegang Bu, tuh. Oh, ternyata Mas minum juga Renovit Gold-nya. Ya Masya Allah Ibu, untuk usia yang masih produktif seperti saya, minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh. Belinya di mana Mas? Gampang banget Ibu. Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotik terdekat atau di e-commerce. Nah nih buat jamaah di rumah yang mau umroh atau yang mau naik haji tahun ini nih ya. Jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di Tanah Suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi bersama guru-guru kita setelah yang satu ini. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu bagus Bu, saya pakai ini juga.